Kita mengambil sedikit pelajaran dari sini. Seberat apapun musibah yang kita terima, kita alami, ya kita harus menerima dengan hati lapang, dengan ya ikhlas gitu kan. Karena semua ini udah ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menerima dan menjalaninya saja. Oke. Di sini gue mau bercerita tentang beberapa artikel yang ada di Google. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Mungkin ada yang di sini yang males baca, ya pengennya dengerin aja gitu kan. Gue di sini mau ceritakan, jadi kalian tinggal dengerin aja. Di sini ada share dari Sekar Ayu, ya. Dia menuliskan di sini cerita tentang Arumi dan kehilangan kekasihnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Hari ini kembali aku membuka laptop dan mengumpulkan nyawa untuk bergerak. Oke, dia baru bangun tidur nih ya berarti. Setelah 1 minggu terbujur kaku jiwaku pada ranjang yang panjang. 1 minggu? Sakit kah? Kini aku harus kembali mencoba melangkah sendiri. Setelah kepergiannya, kakiku hilang sebelah. Oh, ini mungkin maksudnya kekasihnya meninggal dan dia kecelakaan berdua mungkin, dan kakinya dia itu tinggal 1 mungkin ya. Aku baru mungkin ini. Oke, kakiku hilang sebelah. Rasanya tak mampu menopang tubuh yang sudah mulai jompo ini. Sendirian, suamiku, sahabatku, dan kekasihku dipilih meninggalkan aku duluan tanpa tanda sakit atau tanda apapun. Tiba-tiba saja itu pun yang mengakibatkan diriku tak sanggup melihat dunia. Menyedihkan banget ya. Kami hanya hidup berdua saja. Kebetulan pada tahun 2013 lalu, rahimku ditakdirkan untuk harus diangkat demi menyelamatkan aku. Oh, jadi dia sempat keguguran guys. Tuh, sedih banget ini cerita. Kami ikhlas dan menerima takdirnya. Semenjak saat itu, harapan kami untuk memiliki keturunan pun pupus. Saat itu hatiku kosong sekali. Hampa rasanya. Aku hampir gila memikirkan bagaimana orang yang akan memandangku. Wanita tidak sempurnakah atau wanita cacat? Gejolak batinku perlahan sembuh karena teman hidupku itu. Jadi semenjak keguguran itu dia benar-benar stres, dia benar-benar seolah-olah merasa dirinya itu bukan wanita yang sempurna lagi, bukan wanita yang ya bisa dianggap dia itu punya kelemahan, punya sesuatu yang lain daripada yang lain gitu. Dan karena suaminya itu akhirnya dia bisa melupakan itu gitu. Akhirnya bisa sembuh. Oke, gejolak batinku perlahan sembuh karena teman hidupku itu, yaitu suamiku. Oke. Berhasil meyakinkanku bahwa kebahagiaan kita tidak akan hilang dan derajatku sebagai wanita tidak akan turun. Nah, ini benar sih. Jadi seburuk apapun keadaan wanita tetaplah wanita. Kita harus meninggikan dia gitu. Tapi kali ini kemana aku akan mengadu Tuhan? Oke. Kali ini maksudnya tuh suaminya gak ada gitu. Butuh 4 tahun bagiku menerima takdir aku perempuan tanpa rahim dan keturunan. Lalu bagaimana aku akan menerima ujian kali ini dan takdirku? Seminggu ini aku hanya duduk dan bersimpuh sambil menangis dan menanyakan mengapa begini, mengapa. Tak kuasa aku menahan beban ini Tuhan. Oh my God, menyedihkan banget ya. Berhari-hari aku bertanya dan hanya bisa menangis. Makanan dan minuman selalu dikirimkan keluarga dan sahabatku. Wajahku pucat tak bergairah, aku seperti mayat yang hidup. Mas, kalau kamu dengar, coba tolong bantu tanya kenapa aku.
Hari kelima proses penerimaanku. Jumat ini rasanya lebih syahdu. Angin lebih bertiup sejuk dan cuaca lebih teduh dari biasanya. Untuk pertama kalinya aku keluar dari kamarku dan menyapa keluargaku. Seraya aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membantuku. Aku keluar rumah dan menyapa beberapa tetangga yang lewat. Mereka memberikanku kalimat-kalimat baik. Semangatnya Mbak, memang tidak mudah. Kita hanya bisa menerima dan bersabar. Alhamdulillah Mbak keluar rumah, cuacanya lagi enak nih. Makan rujak yuk, mampir ke rumah saya Mbak. Wah, ini tetangganya ramah-ramah banget guys. Itu membuatku sedikit lebih bernyawa. Hari ke-6 proses penerimaanku. Aku sudah cukup menangisi dan bertanya. Mungkin aku harus kuat dan siap mendengar jawabannya. Hatiku terasa mulai bersinar sedikit demi sedikit. Memori indah itu ku kenang dengan senyuman. Keluarga yang ada di rumah juga memberikan kekuatan. Ini mungkin yang terbaik. Aku harus menjalaninya. Kelak aku akan menemukan jawaban dari mengapa. Hari ke-7 proses penerimaanku. Aku mandi dan bersiap untuk ke makam suamiku, ya bersama ayah dan adikku. Kami berdoa, baca Yasin, dan aku diam sejenak berbicara dalam hati. Mana nih lanjutannya? Wait. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini dalam hatinya dia. Kita selalu mempercayakan takdir Allah yang terbaik. Kita selalu yakin bahwa di balik dukanya ada manisnya. Itu yang kamu selalu tanamkan, dan aku ikhlaskan kamu insya Allah bertemu dengan Allah. Dan aku ikhlaskan sungguh apa yang akan terjadi di depanku, hidupku, matiku, rezekiku, jodohku, masa sulit dan berjalan tanpa kamu, tapi lebih sulit ketika aku tak sanggup melepaskanmu. Setelah hari itu aku bangun dari tidur seperti mimpi panjang. Apa yang sudah terjadi, dorongan ayah, keluarga, dan sahabat menjadi perantara cahaya Tuhan untukku. Aku salut sama kamu Mbak, walaupun gak mudah tapi kamu gak nyerah, ucap adikku. Itu juga seperti bensin yang membuat diriku pelan-pelan kembali menyala. Oke, adiknya ini memberi support ya. Kehilangan kekasihku adalah bencana untukku, tapi mungkin kelak bencana ini akan menjadi warna yang melukisku dan cahaya yang akan menerangiku kelak saat akhir nanti insya Allah. Oke. Segitu doang guys. Nggak ada lanjut, ada lagi. Ini gimana dah? Jadi ini gimana dah? Oke, sorry ya guys ya. Gue menemukan artikel yang salah. Tapi nggak apa-apa. Kita mengambil sedikit pelajaran dari sini. Seberat apapun musibah yang kita terima, kita alami, ya kita harus menerima dengan hati lapang, dengan ya ikhlas gitu kan. Karena semua ini udah ada jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus hanya bisa menerima dan menjalaninya saja. Jadi untuk mbaknya nih, siapa namanya, Sekar Ayu, ya mohon bersabar aja. Jangan menyerah, tetap hidup ya, tetap semangat. Karena setiap orang memiliki ujian dan cobaannya masing-masing. Kita nggak ada yang tahu seberat apa orang-orang itu ya mendapatkan ujian gitu. Karena yang gue tahu, semakin berat ujiannya, berarti level kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin tinggi. Biasanya gitu sih. Jadi pasti akan ada balasan yang setimpal dengan apa yang kita terima nanti di akhirat insya Allah. Oke, see you next time.